warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan dari hasil makalah kami yang berjudul Tahap-tahap tumbuh kembang anak 0-5 tahun. Tahap-tahap pertumbuhan anak itu dibagi menjadi 2, yaitu tahap pertumbuhan anak dan tahap perkembangan anak. Jadi dari tahap pertumbuhan anak itu juga dibagi menjadi 3 poin, dan yang perkembangan juga dibagi menjadi 3 poin. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Mauli Alvina. Saya adalah moderator serta pemateri 1. Kemudian ada kawan-kawan saya, yaitu ada Mbak Zanuba, Mbak Desi, Mbak Arhamah, dan Mbak Mazidatur Rohmah. Langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu saya akan membacakan sedikit dari kesimpulannya. Yang pertama itu adalah pertumbuhan 0-28 hari. Apa sih itu? Pertumbuhan 0-28 hari itu termasuk di dalam apa? Termasuk di dalam neonatal. Kenapa saya bilang neonatal? Apa sih itu? Neonatal itu adalah masa setelah melahirkan. Jadi yang terjadi itu adalah adaptasi terhadap lingkungan dan terjadinya perubahan siklus darah serta mulainya berfungsinya semua organ tubuhnya. Jadi setelah dia lahir itu semua organ tubuhnya itu mulai berjalan, tidak pasif seperti dulu, masih di dalam perutnya, masih mengandalkan ibunya dari sari ari-arinya. Kemudian masuk ke dalam pertumbuhan 1-12 bulan. Apa sih itu? Pertumbuhan 1-12 bulan itu dibagi menjadi 2. Dia itu masuk ke dalam fase bayi, masa bayi. Masa bayi itu dibagi menjadi 2, yaitu 1 masa bayi dini dan masa bayi akhir. Masa bayi dini itu 1-12 bulan, yaitu pertumbuhan yang sangat cepat dan pesat. Proses pematangannya berlangsung secara kontinu, terutama meningkatkan fungsi sistem sarafnya. Jadi pada masa itu sistem sarafnya itu meningkat secara drastis ya. Jadi yang kedua itu adalah masa bayi akhir. Jadi tadi ada masa dini dan sekarang ada masa bayi akhir. Tetapi masa bayi akhir itu masanya itu 1-2 tahun. Jadi kecepatan pertumbuhan mulai meningkat. Kebalik ya, mulai menurun dan terjadinya kemajuan dan perkembangan itu motoriknya malah makin meningkat. Jadi kalau yang pertama itu masa dini itu semuanya itu pertumbuhannya itu meningkat, dan kalau yang bayi akhir itu menurun. Jadi yang berkembang itu setelah yang akhir itu motorik dan fungsinya. Jadi motorik fungsinya itu malah naik. Jadi kebalikan ya, jangan sampai salah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan anak pada usia 1-5 tahun. Pada usia ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu pada usia 1-2 tahun atau biasa disebut dengan masa bayi. Pada masa ini, kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan mulai terdapat percepatan pada perkembangan motorik. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pada usia 2-5 tahun atau biasa disebut dengan masa prasekolah. Perkembangan pada masa ini dapat berlangsung stabil dan masih terjadi peningkatan pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada aktivitas fisik atau kemampuan kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arhamah, NIM 2418018. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan anak usia 0-28 hari, yang biasa kita sebut dengan masa neonatus atau neonatal. Nah, pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ tubuh lainnya. Yang pertama, perkembangan bahasa.
Pada masa ini bisa ditunjukkan dengan adanya kemampuan bersuara seperti menangis dan berinteraksi terhadap suara atau bel. Karena bayi-bayi secara efektif mengeluarkan suara sejak ia dilahirkan. Tujuan komunikasi awal ini adalah menarik perhatian pengasuh-pengasuhnya dan orang-orang lain dalam lingkungannya. Nah, dari pengembangan bahasa ini dapat kita contohkan seperti anak menangis, berteriak, bergumam, terus memperlihatkan atau mendengarkan ucapan orang lain, merespon permainan cilukba, kemudian menyatakan penolakan dengan menggelengkan kepala atau menangis. Kemudian yang kedua ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan hal yang menjadi dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dengan baik, kemungkinan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan. Perkembangan fisik anak tidak terlepas dari asupan makanan yang bergizi, sehingga setiap tahapan perkembangan fisik anak tidak terganggu dan berjalan sesuai umur yang ada. Jadi pada perkembangan fisik ini, perlahan fisik anak mulai terlihat. Dengan begitu, kita sebagai pengasuh atau ibunya itu memberikan asupan makanan yang bergizi supaya anak berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, motorik. Ada motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik halus itu pada masanya dimulai adanya kemampuan untuk mengikuti garis tengah apabila memberikan respon pada gerakan jari atau tangan. Nah, kalau yang perkembangan motorik kasar itu dapat dicapai pada usia ini tuh diawali dengan tanda gerakan seimbang pada tubuh dan mulai mengangkat kepala. Jadi anak itu mulai agak mengangkat-ngangkat kepala seperti menggeleng gitu ya. Kemudian ada sosial emosi menggeleng gitu ya. Kemudian ada sosial emosional. Pada masa ini dapat ditunjukkan dengan adanya tanda-tanda tersenyum dan mulai menatap muka untuk mengenali seseorang. Pada masa ini seperti anak tersebut atau bayinya itu menatap dan tersenyum. Kalau diajak permainan cilukba gitu kan biasanya anak bisa tersenyum gitu ya. Terus yang kedua ini ada merespon dengan menangis atau menggerakkan tubuh pada orang yang tidak dikenalinya. Kalau biasanya kalau bukan ibunya itu kan kadang ada yang tidak mau diajak itu. Nah itu anak mesti menangis. Yang ketiga, meniru cara mengatakan perasaan, misalnya cara memeluk atau mencium. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkembangan anak usia 0-12 tahun. Yang pertama, aspek perkembangan dari usia 0-3 bulan. Aspek motorik kasar. Yang pertama, mengangkat kepala dan dada saat tengkurap, menyongkong tubuh bagian atas dengan lengan saat tengkurap, membuka dan menutup telapak tangan, mengangkat tangan ke mulut, meraih dan menggoyang mainan. Kedua, aspek perkembangan bahasa usia 0-3 bulan. Tersenyum dan mendengar suara ibunya, mulai bergumam mengeluarkan suara. Yang ketiga, sosial emosi usia 0-3 bulan. Anak mulai tersenyum, mulai menikmati bermain bersama, lebih komunikatif dan ekspresif dengan wajah dan tubuh. Yang kedua, usia 4-7 bulan. Aspek perkembangan motoriknya, yang pertama, tengkurap bolak-balik, duduk dengan awalnya dengan bantuan tangan, kemudian tanpa bantuan tangan, mengambil benda dengan satu tangan, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Aspek bahasa usia 4-7 bulan,
Yang pertama, berespon bila namanya dipanggil, mulai bereaksi terhadap tidak, membedakan emosi dengan nada suara, bersuara untuk mengekspresikan rasa senang atau tidak nyaman. Yang selanjutnya, sosial dan emosional usia 4-7 bulan. Yang pertama, anak mulai senang bermain bersama, tertarik dengan bayangan di cermin, berespon terhadap ekspresi emosi dan orang lain. Terakhir, usia 8-12 bulan. Aspek perkembangan motorik dibagi dua, motorik kasar dan halus. Motorik kasar itu anak duduk dari posisi tidur tanpa bantuan, merangkak maju, berjalan sambil pegangan pada furnit, mampu berdiri sebentar tanpa bantuan, dapat berjalan 2 atau 3 langkah tanpa bantuan. Motorik halus, memegang benda dengan menggunakan 2 jari, membenturkan dua kubus bersamaan, memasukkan dan mengeluarkan benda ke dalam atau keluar wadah, melemparkan benda dengan sengaja, menusuk lubang dengan jari telunjuk. Aspek perkembangan bahasanya untuk usia 8-12 bulan, anak lebih memperhatikan gerakan mulut saat orang sedang diajak bicara. Berespon dengan kalimat sederhana, menggunakan gerakan sederhana untuk menyatakan keinginan. Menggunakan kata-kata seri, misalnya oh. Mencoba meniru kata-kata. Aspek perkembangan sosial dan emosi. Usia 8-12 bulan, anak malu atau cemas pada orang yang tidak dikenalnya. Mudah menangis saat orang tuanya meninggalkannya. Menunjukkan ketertarikan khusus pada orang-orang dan mainan tertentu. Mungkin anak takut pada situasi tertentu. Anak dapat mengulang suara atau gerak tertentu untuk menarik perhatian. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan anak 1-5 tahun. Yang pertama, tahapan perkembangan fisik motorik anak yang 1-5 tahun. Yang pertama, pada usia 1-2 tahun, keterampilan motorik kasar berkembang dalam tahapan yang pasti dan sangat bergantung pada kematangan dan juga konteks, pengalaman, dan motivasi. Dan pada usia ini, anak sudah mulai gemar mencoret-coret, bisa memegang pensil, menyusun puzzle, dan bisa menirukan gerak. Lalu, pada usia 2-3 tahun, proses perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik, kaki, tangan, dan badan yang semakin membesar, memanjang, melebar, atau semakin tinggi. Perkembangan motorik anak bisa menari sambil mendengar kaset, menyusun balok menjadi tinggi, aktif bermain puzzle, gemar mencoret, gemar menggunting, dan lain sebagainya. Lalu pada usia 3-5 tahun, pada usia ini anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan senam fisik yang tiada hentinya. Energi mereka seolah-olah tidak ada habisnya. Anak-anak usia ini sangat lentur dan mulai mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik seperti memakai baju, menggambar, menulis, melukis, menggunting dengan lebih mudah. Selanjutnya, tahapan perkembangan sosial emosional anak 1-5 tahun. Yang pertama, usia 1-2 tahun. Pada usia ini, anak dapat menunjukkan reaksi marah saat sesuatu yang tidak disukai terjadi. Lalu, pada usia 2-4 tahun, pada usia ini, anak mulai bisa bermain dengan temannya dan membangun kerjasama. Lalu, pada usia 4-6 tahun, anak sudah mampu mandiri dalam memilih hal yang disukai, misalnya memakai baju, dan sudah mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi yang dialami seperti senang, sedih, antusias, cemas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir, tahapan perkembangan bahasa anak usia 1-5 tahun. Pada usia ini, tahap perkembangan bahasa anak dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tahap 1 kata,
Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang memiliki keseluruhan idenya. Lebih tepatnya, satu kata mewakili satu atau bahkan lebih fase atau kalimat. Lalu tahap ini bisa juga dikatakan sebagai tahap holofrasis. Selanjutnya ada tahap dua kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia sekitar 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata atau gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan dua kata dalam berbicara. Tuturannya mulai bersifat telegrafik, artinya apa yang dituturkan anak hanyalah kata-kata yang penting saja, seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Lalu tahap yang terakhir ada tahap banyak kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia ini, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya mulai lebih teratur. Anak tidak lagi menggunakan hanya satu atau dua kata, tetapi 3 kata atau lebih. Dan juga pada usia ini, bahasa anak telah mulai menyerupai bahasa orang dewasa. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih.